Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, jasad pria tanpa kepala dan kelamin ditemukan di Kali Ciliwung yang diduga ASN di Kementerian Dalam Negeri. Pemirsa, Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur mengatakan dugaan itu berdasarkan hasil otopsi sementara. Menurut polisi, jenazah tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang sudah mendekati identik dengan OS, pegawai Kemendagri yang hilang di Megamendung, Bogor. Dengan ciri-ciri berjenggot, tai lalat di bawah mata dan di bawah dagu. Meski ada kesamaan fisik, polisi masih harus melakukan tes DNA untuk memastikan identitas jenazah tersebut. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi penemuan jenazah, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Konita Rahman dari Kali Ciliwung, Jakarta Selatan. Selamat siang Konita, bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Ya, selamat siang Jason. Saya saat ini berada di TKP penemuan jasad yang diduga seorang ASN dari Kementerian Dalam Negeri yang ditemukan pada 9 Juli 2025 lalu. Dan kalau bisa terlihat, Jason dan juga pemirsa, ini merupakan tempat saya berdiri saat ini. Yang ditemukan jasadnya adalah di bagian bawah dari Sungai Ciliwung. Bantaran aliran Sungai Ciliwung ini terdapat banyak sekali tumpukan sampah dan juga kayu-kayu yang menjadi tempat tersangkutnya jasad tersebut. Nah, untuk TKP ini berada di wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, posisi jasad sudah tengkurap di dekat tumpukan sampah-sampah tersebut yang terbawa oleh arus sungai, di mana jasad dari ASN yang diduga merupakan ASN dari Kementerian Dalam Negeri ini merupakan korban dari peristiwa longsor yang berada di Puncak Bogor. Nah, untuk kronologi sendiri, saat jasad ditemukan ini sekitar hari Rabu pagi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk mengetahui kronologi selengkapnya, saya sudah bersama dengan Ketua RT setempat yang menjadi saksi juga dari penemuan TKP, penemuan jasad dari yang diduga seorang ASN. Kak, bisa diceritakan bagaimana kronologi dari penemuan jasad tersebut? Ya, baik. Untuk kronologinya itu kebetulan saya lagi di luar dan terus ada warga kita ini ceritanya mau mancing. Terus tidak sengaja melihat ada jasad, kemudian dilaporkan dan kita langsung koordinasi ke Polsek Pancoran, ke rumah sakit juga dan damkar. Seperti itu, dan alhamdulillah juga proses koordinasi itu berjalan dengan lancar sehingga sehingga untuk proses evakuasinya juga berjalan dengan lumayan cepat. Untuk kondisi dari aliran sungai tersendiri saat jasad ditemukan ini bagaimana? Apakah aliran sungai ini cukup deras? Kalau untuk aliran sungainya sih biasa aja ya Mbak, cuman memang banyak banget sampah-sampah yang mungkin sisa-sisa banjir kemarin itu juga ikut terbawa ke sini. Dan memang untuk kondisi mayatnya itu, jenazahnya itu kan nyangkut di antara sampah-sampahnya juga. Dengan kondisi yang sudah mungkin kalau kita perkirakan sudah lama juga ya, karena juga sudah membusuk seperti itu. Kalau bisa diceritakan Kak, saat penemuan jasad itu bagaimana sih kondisinya? Kalau untuk kondisi jenazah sendiri yang kita lihat dari sini kan lumayan tinggi juga ya Kak. Kalau yang kita lihat sekilas itu posisinya berada di sekitar tumpukan sampah dan juga dengan kondisi tertelungkup. Dan itu kalau kita lihat dari ini dengan kondisi tubuh yang sudah tidak utuh juga, seperti ini. Kalau kakak tadi bilang ini kan memang kondisinya cukup curam ya Kak. Kalau untuk proses evakuasinya sendiri bagaimana dan butuh waktu kira-kira berapa jam untuk proses evakuasi tersebut? Untuk evakuasi sendiri kurang lebih 1 jam dan itu memang tim kita dibantu sama tim damkar juga yang agak kesulitan. Karena kita kalau untuk dari lokasi penemuan ini kan tidak ada jalan, jadi kita aksesnya lewat muter dan itu juga dengan alat yang minim
yaitu dengan tongkat jaring aja, dan terus melihat juga tumpukan sampah yang lumayan menggunung, terus kondisi jasad, dan itu kesulitan juga sih. Kayak ini kan ada informasi juga bahwa banyak hewan-hewan seperti biawak saat jasad tersebut ditemukan. Nah, kalau memang kondisi dari TKP ini sendiri bagaimana? Apakah memang banyak sekali biawak, dan mungkin pada saat penemuan apakah memang ada biawak yang ada di sekeliling jasad korban tersebut? Kalau untuk biawak ya kemungkinan memang banyak yang karena kan ini bantaran kali. Dan kalau untuk posisi jenazah itu yang info yang saya dapat itu, yang pemancing itu menemukan jasad itu dikarenakan melihat ada beberapa biawak yang mungkin sedang memakan jasad tersebut. Pas setelah diperhatikan, wah itu memang jasad, kemudian langsung dilaporkan kepada kita. Gitu. Sejauh ini apakah ada keluarga atau pihak terkait yang berkaitan dengan jasad atau korban tersebut yang mendatangi TKP ini, Kak? Kalau dari yang saya tahu sih belum ada ya, Kak. Jadi kalau untuk informasinya memang kemarin setelah mungkin sama pihak kepolisian itu orang mega mendung. Jadi cuman itu aja, cuman untuk pihak keluarga atau pihak manapun yang untuk melihat ke lokasi sih belum ada. Oke, baik itu maupun rekan kerja atau keluarga masih belum ada yang datang ke TKP. Iya betul, masih belum ada yang konfirmasi ke kami. Terima kasih. Nah, pemirsa, memang dugaan sementara dari jasad tersebut, yakni identitasnya adalah seorang ASN dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi korban dari peristiwa longsor di Puncak Bogor beberapa hari yang lalu. Saat ditemukan, kondisi korban ini memang sudah tidak utuh di bagian kepalanya, dan namun masih bisa terlihat, sehingga terdapat beberapa ciri-ciri yang mendekati ciri-ciri yang disebutkan oleh keluarga korban, seperti ada tahi lalat, lalu juga ada jenggot, sehingga memang ini yang menjadi dasar dari pihak kepolisian untuk menduga bahwa jasad tersebut adalah seorang ASN dari Kementerian Dalam Negeri. Dan saat ini jasad tersebut masih dalam proses autopsi di RS Polri Kramat Jati, dan untuk memastikan apakah identitas tersebut sesuai dan benar dilakukan juga tes DNA oleh pihak RS Polri Kramat Jati. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio, Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Konita Rahman atas laporan langsung Anda, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.